di DPB, pelajaran apa sih yang paling disukai? Karena kalau misalnya saya punya ini ada yang job ke saya, Bu, saya mau sablon, bisa ke Mas Umam? Halo sahabat TV Jago, pemirsa setia TV Jago, TV-nya SMK Negeri Jatirogo. Ketemu lagi dengan saya, Bu Sukesi, di episode yang ke-57. Hari ini tamunya istimewa, masih dengan siswa-siswi SMK Negeri Jatirogo. Kalau yang udah kenal dengan SMK Jatirogo, tentu nggak asing dengan mbak-mbaknya yang pakai baju warna oranye ini. Tapi apa salahnya kita kenalan dulu ya? Kalau nggak kenalan katanya nggak sayang, ya Mas ya? Iya. Nggak kenalan maka nggak sayang, jadi kita kenalan dulu. Mbak siapa Mbak? Rina dari Rina. kelas 12 DPP 2. 12 DPP 2 Mbak Rina, panggilannya Rina. Iya. Ya. Mas apa Mas? Umam. Umam. Iya. Keren ini ya, Mas masuk Umam. di SMK Busana. jurusan busana. Iya. Dredeg Mas. Enggak, Bu. Lah ini kok hanyut gini, gak apa-apa dah? Gak apa-apa, Oh, ya. gak apa-apa. Mbaknya? Juvita, Jumita, kelas Iya. 12 juga? kelas 11. Kelas 11. Jadi kelas 11, kelas 12, kelas 12. Kelas 12 jurusan DPB. DPB yang nggak tahu kepanjangannya, DPB itu Desain dan Produksi Busana. Kalau dulu namanya TB. Ada yang kenal TP, ada yang kenal namanya BB, tapi sekarang jadi DPB, Desain dan Produksi Busana. Oke, untuk pertanyaan pertama buat Masnya ya, pasti yang di sana tuh kok ada cowoknya, jurusan BB, ada cowok. Biasanya itu cewek-cewek Mas. Iya. Ini kita tanya dulu yang cowok. Mas masuk di SMK, kok masuknya DPB? Emang pilihan pertama Mas? Enggak. Enggak. Pilihan pertamanya apa Mas? TKR, kemudian GP, kemudian baru DPB. Baru DPB, nggak masuk TKR, nggak masuk GP, Iya. baru masuk DPB. Asik nggak masuk DPB? Ya gitu, Bu. Kadang enggak. Oh, ada asiknya, ada Iya. enggaknya. Oke, kalau Mbak Rina masuk di sini, Pilihan pertama, Bu. memang mau masuk DPB? Iya, DPB. emang minatnya di situ. Berarti masuk pertama di DPB, pasti punya pikiran, saya mau ngapain sih masuk DPB gitu? Iya, gini Bu, kayak kepengen gitu bikin baju sendiri gitu loh, Bu. Oh, pengennya bikin baju sendiri, pengen bikin model-model sendiri, Ya, buatan diri sendiri gitu ya. Iya. Nek, Mbak Juvita, masuknya? Pilihan pertama. Pilihan pertama? Iya. Dari Dari sekolahnya dulu dari SMP? dari SMP Negeri 3 Banjar. SMP Negeri 3 Banjar, dari sana ya? Iya. Oke, kenapa masuk SMK jurusan busana? Karena ingin mengembangkan bakat. Soalnya dari dulu suka menjahit sendiri pakai tangan gitu. Jadi ingin mengembangkan di SMK, jadi milih jurusan TB. Oh, berarti sebelumnya udah punya apa namanya? Kayak bakat gitu ya? Iya. Oke. Kalau di jurusan DPP, Masnya Iya. nih, kamu belajar apa di DPP ini? Itu, Bu. Nyablon. Nyablon? Iya. Oke, belajar nyablon. Berarti kalau cowok di DPP itu kira-kira salah jurusan nggak sih? Enggak ya? Ada yang salah jurusan, ada yang itu ya, Bu. Oh, berarti kan dianggap salah jurusan nih ya, karena pengennya tuh TKR, Iya. PKI, GP, tapi sekarang maksudnya DPP. DPP. Tapi ternyata di DPP pun anak cowok itu bisa belajar ya. Iya. Karena di sini juga nggak cuman belajar jahit gitu ya. Iya. Kalau di BPP belajarnya nggak cuman jahit, ini cowok juga belajar tentang Nyablon. nyablon. sama hadir. Yang sudah disablon? Sudah, Bu. Sudah. Ya, kira-kira yang disablon apa aja? Jangan-jangan korden kamu di rumah disablon ini? Enggak, Bu. Oh enggak, yang disablon apa Mas? Bajunya yang apa? Baju cakrawala itu. Oh cakrawala? Iya. Cakrawala apa ya? Caraka, oh Iya, cakrawala. Oh Caraka. 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 Oke, bajunya Bapak Ibu guru yang Iya. caraka itu kamu yang nyablon? Iya. Termasuk baju yang saya pakai nih? Iya, Bu. Ini kamu yang bikin nggak? Iya. Oh iya, oh ini loh hasil karya anak SMK. Loh mas-masnya yang nyablon. Ini butuh berapa lama Mas? Itu, Bu. Paling 15 menitan. Oh 15 menit sudah jadi Iya. ya? Oke. Selain nyablon nih mbaknya sudah belajar apa aja Mbak? Saya banyak, Bu. Oh banyak ya? Menjahit. Jahit. Dari mulai mengobras, bikin Ngobras. pola juga. Mulai dari yang dari depan lah tuh. Depan bikin pola ya, Bu ya. Bikin bola, terus Mengobras. ngobras, Terus menjahit. jahit, Terus apa lagi? banyak, Bu. Memasarkan?
Ya, Oh, juga memasarkan. tentu. Ini yang kelas 12 sudah sampai ke sana, sampai bagaimana memasarkan. Masnya yang kelas 12 juga sudah belajar bagaimana bikin Ya. kaos, Kaos sama nyablon. bordir. Kalau yang bordir sama? Bordir. Sama. Belajar bordir juga? Ya. Bordir juga. Itu ada berapa benang, Mas? Banyak, Bu. Banyak. Ya. Enggak, maksudnya untuk satu mesin bordir itu kan mesin bordir ada yang cuma 4 benang, 6 Ya. benang. Itu ada berapa macam benang beda? 8. Oh, 8. Ya. Susah nggak kayak gitu? Ngaturnya begitu? Enggak, Bu. Kalau sudah terbiasa ya. Sudah terbiasa, Ya. diajari juga, jadinya Ya, bisa ya? bisa. Oke. Ini yang kelas 12. Kita tanya yang kelas 11. Kelas 11 sudah belajar apa aja sih gitu ya. Jadi biar yang di rumah itu nggak melulu, ngapain sih sekolah DPP? Biar kita buka mata hati mereka bahwasanya DPP itu nggak melulu tentang jahit. Jahit, Ya. ya. Kalau yang kelas 2 udah dapat apa aja nih? Dari kelas 2 itu diajari buat desain pakai digital. Oh, pakai desain HP. digital, pakai Iya. HP. Kemudian diajari jahit, obras, kemudian pemasaran juga diajarkan. Sudah mulai diajarkan pemasaran, walaupun masih skala kecil gitu ya. Iya. Oke, terus kalau mbak-mbaknya nih di DPP, pelajaran apa sih yang paling disukai? Apa mbak? Ya, Bu ya. Kalau saya sih lebih suka menjahit ya Bu ya. Kalau Kalau desainnya? itu saya kecil Bu, kayak Oh, nggak nggak nyampe begitu. gitu. Heeh. Oh, desainnya masih belum. Sukanya Masih suka belum. jahit. Masih suka jahit. Kalau Mas Umam sukanya? Sukanya apa? Bordir, Bu. Lebih suka bordir. Iya. Kenapa suka bordir? Bisa ditinggal gitu loh, Bu. Oh, bisa ditinggal. Berarti bisa nyambi-nyambi ada Iya. kerjaan lainnya gitu ya. Iya. Oke. Nek Mbak Juvita, Suka desain. oh lebih milih desainnya Ya, saja. soalnya bisa mengekspresikan apa yang kita inginkan gitu. Bisa diekspresikan Warna gitu. Ya desain gitu bisa. Oh, mulai dari warnanya, modelnya gitu ya. Oh, gitu. Nah, ini punya passion sendiri-sendiri ya. Punya gambaran sendiri-sendiri, saya mau apa, itu ada. Jadi kalau misalnya mau masuk ke jurusan busana, nggak salah juga. Buat kamu yang suka kerjanya sambil santai-santai, bisa kayak Mas Umam. Iya. Nah, Mbak sambil bordir, nanti kalau capek tinggal istirahat sebentar, nanti ngecek lagi gitu. Nah, itu berarti nggak salah juga masuk di DPP gitu. Gurunya berapa? Guru produktifnya? Ya, ada Bu Windy, Bu Windy, Bu Faiz, Bu Faiz, Bu Nafis, Bu Sela. Bu Sela, sama Bu Hasni. Bu Hasni. Nih, sekarang pertanyaannya sama. Kemarin-kemarin itu juga tak tanya nih, guru idolanya siapa? Mas Imam. Wah, Bu Faiz ya, Bu depan. Oh, Bu Faiz ya. Bu Faiz. Faiz. Ini anaknya Bu Faiz ini ya. Kenapa Bu Faiz? Bisa Cantik ya. ya, bisa ngobrol biasanya tuh, Bu. Oh gitu, bisa diajak curhat gitu Iya. ya, nyambung gitu. Kalau sama cowok-cowok itu pasti nyambung Iya, gitu ya. Bu Faiz. Kalau Bu Faiz gitu. Iya. Kalau yang lainnya agak galak gitu. Ya kadang mencurang-mencurang. Oh, Berapa tahunan. agak galak juga. Iya. Nek Mbak Rina. Bu Nafis. Oh, Bu Nafis. Kenapa Bu Nafis? Karena kalau ngajar itu gimana ya Bu? Bu Nafis tuh kalau ngajar tuh rinci gitu loh Bu. Oh, rinci. enak gitu, kadang nggak ada marahnya. Oh, kadang ada Tapi marahnya. kalau jelasin enak gitu. Oh gitu. Nek Mbak Jupita. Suka Bu Faiz. Oh, Bu Faiz juga. Suka Bu Asnik juga suka. Kenapa suka? Nek Bu Faiz udah dibilang nih. Bu Faiz itu supel, Ya, jadi gampang orangnya ngobrolnya gitu. karakter gitu loh. Oh iya. Enak Gitu. Kalau Bu Asnik tuh ngajarnya tuh santai tapi semua orang tuh bisa paham gitu. Oh, gampang. Pemahamannya lebih mudah ke Bu Asni, Iya. punya yang sendiri-sendiri. Iya, iya Mas ya? Iya, Bu. Oke, sama Bu Faiz. Bu Faiz apalagi Bu Faiz itu cantik loh. Iya. Bu Faiz cantik. Jadi kalau sama cowok-cowok itu wes pokoknya takluk sama Bu Faiz. Ya. Iya lah, Temennya Bu. yang cowok. Di kelas temen cowoknya berapa? Banyak Bu. Banyak. Hampir Satu kelas Mas Umam, ini satu kelas nggak Mas Umam sama Mbak Rina? enggak. Enggak. Kalau di kelasnya Mbak Rina Kalau di kelas saya itu anak cowoknya ada 12. ada 12. Kalau Mas Umam 13, Bu. 13. Iya. 12 13. Kalau Mbak Jupita kelasnya ada berapa? Ada 14-an. 14, hampir separuh ya? Iya. 36. Kalau satu kelasnya 36, kalau ada 12 13, itu udah rekor banget ya di jurusan busana. Padahal yang notabene yang kita kenal itu banyakan anak cewek, tapi sekarang udah berubah peradabannya, cowok pun bisa masuk. Belajar apa? Belajar bordir, belajar nyablon, jahit kaos, bisa mereka. Terus ke depan nih Mbak, ke depan. Iya. Cita-citanya Mbak Rina. Kalau di SMK itu kan ada slogan BMW atau bekerja, melanjutkan, berwirausaha. Kira-kira Mbak Rina setelah ini mau ngapain? Langsung cari kerja.
Berarti langsung kerja dulu? Iya. Kerja dulu. Nek Mbak Juvita? Kerja dulu. Kerja juga? Iya. Mas Umam? Di rumah dulu, Bu. Oh di rumah dulu. Kenapa di rumah? Nyantai dulu, Bu. Oh nyantai dulu, baru habis itu cari kerja. kerja. Oh gitu. Terus kalau misalnya nih ya, lulus dari SMK, kira-kira mungkin nggak anak lulusan SMK itu berwirausaha? Maksudnya kayak anak jurusan busana, selesai itu bisa nggak buka jasa jahit sendiri di rumah? Bisa, Bu. Bisa? Siap? Siap. Justru, Siap. Bu, Justru justru gimana? saya kelas 1 sampai sekarang Iya? itu di rumah sudah menerima permak. Oh sudah menerima permal. Tapi kalau bikin dari nol? Sudah ada. Oh, sudah. Tapi masih saudara sendiri gitu loh. Oh berarti belum keluar Iya, ya? belum, keluar. belum berani. Tapi masih sendiri. Iya. Kalau bikin baju untuk diri sendiri sudah? Sudah. Sudah. Untuk orang lain? Untuk orang lain selama ini belum. Belum pernah ya? Iya. Tapi kalau di sini saya dengar di sini ada Teva. Iya. Nah, itu kan berarti kamu buat baju untuk orang lain. Iya. Iya kan? Iya. Nah, pernah nggak dapat informasi atau selingan ini bajunya kayak gimana? Misalnya nih Mas, Aman kan yang nyablon nih ya? Iya. Nyablon nih. Ada nggak pernah yang komplain gitu? Masih ke sablonnya kok kayak gini gitu? Pernah ada yang begitu nggak? Enggak. Enggak. Berarti hasil sablonan SMK bagus? Bagus 100%. Oh 100% bagus. Patut dibanggakan ini. Iya lah, Bu. Iya. Kenapa harus dibanggakan? Saya yang bikin, Bu. Iya, bikin ya, Bu. Oh, saya yang bikin. Harus dibanggakan. Bangga dengan produk kita sendiri, gitu ya? Iya. Nah, kalau Mbak Rina sama Mbak Juvita, pernah nggak dengar? Ini jahitannya begini gitu? Enggak. Enggak pernah? Jadi, hasilnya bagus ya? Bagus. Standarnya sudah bagus, layak untuk dijual keluar, gitu ya? Iya. Terus kalau misalnya, nih balik lagi ke sudah berarti kan kalau misalnya mau bikin usaha sendiri di rumah, Iya. itu bisa. Dengan pengalaman Teva sudah menerima jahitan dari luar. Kalau misalnya mau bikin usaha sendiri di rumah, kira-kira modalnya apa? Modalnya banyak nggak sih? Enggak. Untuk modal hanya kayak mesin jahit Mesin. sama alat-alatnya sedikit aja. Toolkitnya itu aja? Iya. Minimal berarti harus punya mesin jahit. Kalau toolkitnya itu mahal nggak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Satu kotak toolkit itu berarti nggak mahal. Kalau mesin jahit yang biasa itu harga berapa? Kisarannya? Mungkin Yang tahu. kalau mesin jahit yang warna putih itu kisaran 2 jutaan gitu. 3 gitu. 2 sampai 3 juta sudah dapat ya? Iya. 2 sampai 3 juta udah dapat. Berarti kalau toolkitnya katakanlah 100 sampai 200 ribu, 3 juta sudah dapat. Kalau mesin saya taunya mesin yang hitam itu yang Saya yang masih punya macam. rumah. Punyanya itu ya? Iya. Tapi itu bagus nggak? Bagus. Jahitannya juga bagus? Bagus. Bagus. Berarti kalau misalnya mentok nih ya, pengen bikin usaha sendiri di rumah dengan bermodalkan satu mesin jahit hitam itu sama toolkit yang biasa kamu pakai di sekolah, nggak perlu beli lagi berarti ya? Iya. Berarti sudah bisa menerima ini? Sudah. Sudah bisa menerima. Kalau Mas Umam bagaimana? Aku. Atau mungkin, Bu, saya mau terima bordir atau sablon aja gitu? Iya, Bu. Karena nanti kalau misalnya saya punya ini ada yang job ke saya, Bu, saya mau sablon, bisa ke Mas Umam? Bisa ya, Bu. Bisa siap ya? Siap, Bu. Ya, kalau berarti produksinya sudah berapa? Udah banyak ya, Bu. Sudah banyak. Iya. Kalau sehari biasa sampai berapa? Apa? Buatnya? Berapa sablon? 20-an paling, Bu. 20. Kalau itu sablon manual atau sablon DTF itu, digital itu? Ya, DTF. Oh, DTF. DTF. Kenapa lama? Itu ya, Bu. Kayak gini alatnya itu loh, Bu. Gini apa sih? Pakai alat Satu Pakai alatnya itu, buat Bu. itunya. Buatnya. Oh, alatnya cuma gambarnya. satu gitu ya? Iya. Oh, cetaknya itu yang bikin lama gitu. Termasuk kalau kaos yang saya pakai ini, sablonnya ini pakai manual atau digital nih? Digital, Bu. Oh, digital. Iya. Bedanya digital dengan manual apa, Mas? Kalau manual itu Bu, rodok buruk, Bu. Oh, rada burak gitu. Iya. Oh. Kalau ini enggak ya? Yang enggak, Bu. Enggak. Tapi kalau manual bisa juga? Kalau manual Bisa, Bu, Bisa, yang dipakai kelas 1 sekarang kelas training 1. itu, Bu. Training. Itu juga yang nyablon dia. Wah, berarti Ya, seluruh seragam. SMK kelas 10 Iya, seragam. yang sekarang kelas 10 ya itu yang menjahit jahit ini. Saya. Rina dan kawan-kawan. Iya, terus kalau yang nyablon, yang nyablon Umam dan timnya. Mas Umam dan timnya. Wah, keren.
berapa itu ya? 468 berarti? Iya. Itu semua sampai nyablon, Mas? Iya. Wih, mantep. Nih, berarti pengalamannya udah banyak ya? Iya. Jadi kalau misalnya buat pemirsa yang di rumah, kalau misalnya mau butuh sablon, yang tentunya harganya bisa bersahabat karena kita masih di sekolah ya. Biasanya kan kenalnya gitu, kalau di sekolah tuh harganya lebih miring gitu. Tapi kalau kualitas sama? Sama. Sama. Bisa lebih? Bisa lebih ya, Bu. Oh, bisa lebih. No, kan? Kualitas bisa minimal sama, harganya jauh lebih murah gitu. Iya. Terus sekarang yang belakang, Mas. Nah, pesannya kalau misalnya masuk di SMK jurusan busana, bangga dong? Bangga banget. Nah, kalau misalnya bangga banget, boleh dong nitip pesan nih ya dari Mbak Jovita ke pemirsa di rumah. Kenapa harus pilih busana? Menurut saya, soalnya SMK itu bisa kuliah, bisa lanjut kerja, atau bisa berwirausaha. Jadi kalau mau lanjut bekerja langsung bisa, kalau mau lanjut kuliah juga bisa, berwirausaha sendiri juga bisa. Jadi menyesuaikan lah. Kalau SMK kan bisa semua gitu loh, Bu. Oh, bisa. Iya. Terus kenapa harus milih busana? Soalnya tuh kayak banyak sekali pengalamannya gitu loh, Bu. Mulai dari menjahit pasti bisa, desain, buat pola, kemudian nyablon itu pasti bisa. Oh gitu. Pasti bisa itu. Oh, pasti bisa. Paling enggak bisa buat modal untuk wirausaha sendiri minimal gitu ya, gitu ya. Kalau Mas Umam, misalnya ada anak-anak nih, kamu masuk busana aja karena saya tuh sudah begini gitu. Pesannya buat orang lain gimana? Kalau itu nggak ada, Bu. Kalau biar kemauannya sendiri, Bu. Kemauan sendiri. Kalau kemauan sendiri nanti di sini masih jauh lebih bagus gitu ya. Iya. Gitu. Jadi kalau kemauan sendiri, setidaknya kalau sudah nonton podcast ini, kamu harus punya keinginan dari diri kamu sendiri supaya di sini lebih berkembang begitu ya. Iya, karena kalau tanpa ada kemauan sendiri, ya, nonsen jadi sesuatu hal gitu. Oke. Kalau Mbak Rina? Gimana ya, Bu? Enak gitu loh, Bu. Enaknya itu gini. Misal kalau pengen baju ini gitu, teman-teman kan bisa kayak masuk di busana itu kan bisa buat sendiri gitu. Buat bisa sendiri. Ngirit. Ya ngirit ya. Ngirit. Apalagi nanti kalau bisa bikin lagi menghasilkan. Pokoknya prakteknya itu menghasilkan gitu loh, Bu. Oh, prakteknya menghasilkan. Oh, jangan lupa berarti yang pertama nih sesuai dengan Mas Umam ya? Umam kata dia harus punya niat yang kencang. Kenapa? Nanti biar di sini kamu juga lebih maksimal. Yang berikutnya dari Mbak Jovita sama Mbak Rina, dia bilang di sini tuh banyak sekali pengalamannya. Minimal kalau kamu keluar dari SMK Negeri Jatirogo jurusan busana, itu bisa dipastikan kamu bisa jahit, bisa bikin pola, bisa bikin baju. Minimal kamu di rumah setelah ini bisa berwirausaha, buka jahitan, gitu ya? Pasti bisa ya? Pasti bisa karena di sini sudah diajari semua gitu. Oke, perjalanannya untuk kali ini ketemu sama anak-anak busana cukup ya. Nanti bisa dilihat lagi VT-nya, bisa juga lihat di Instagramnya SMK Negeri Jatirogo kalau di busana itu seperti apa. Jadi kalau masuk di busana itu kalau misalnya bilang salah jurusan, salah banget ya. Salah banget. Salah besar kalau kamu bilang masuk di busana itu salah jurusan. Justru kalau masuk busana itu adalah anugerah gitu ya. Nah, anugerah besar kamu bisa masuk busana. Oke, terakhir nih tak kasih pantun. Kalau di SMK nggak kasih pantun itu kurang afdol. Jangan lupa pantunnya. Nanti jangan lupa bilang cakep gitu ya. Oke. Jalan-jalan ke kota Bandung. Cakep. Jangan lupa mampir ke destinasi wisatanya. Cakep. Pilih jurusan SMK masih aja bingung. Pilih aja di desain dan produksi busana. Oke, jangan salah ya. Pilih desain dan produksi busana. Oke, terima kasih untuk episode kali ini cukup sampai ini. Besok kita ketemu lagi. Semoga mereka ketemu sama mereka lagi dengan keadaan yang berbeda, dengan kesuksesan mereka lagi. Oke ya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rina, Mas Umam.